Kalau sudah baku musuh Ustaz, bagaimana cara berbaik? Sudah terlanjur ini ke pilpres. Nah, sudah. Pertama, menyambungkan persaudaraan. Paling efektif sedekah. Tidak ada orang tidak senang disedekahi, Pak. Tetangga sudah kita maki-maki, Bapak datang besok ke rumahnya, ini ada uang 10 juta. Itu anak-anak sekolah. Wah, saya lupa semua salah. Tidak apa-apa. Sudah dapat duit. Maka kalau mau menyambungkan persaudaraan, sedekahlah. Wali kota kalau mau menyambungkan persaudaraan, sedekah. Apa sedekah dengan duit? Bukan. Pejabat itu sedekahnya bukan duit utama. Sedekahnya adalah memberikan pelayanan yang terbaik. Itulah sedekah. Jangan kau minta uangnya sama anggota DPR. Jangan minta uang sama tentara. Jangan minta uang sama wali kota. Terbatas gajinya. Kau minta-minta uang, akhirnya bisa korupsi pejabat. Maka sedekahnya para pejabat adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berikutnya, cara menyambungkan persaudaraan. Setelah bersedekah, ya sedekah dulu sedikit ini. Demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Ada di sini kota sini ada yang bangkrut, Ustaz. Itu rumah yang surut kaya sekali dulu itu. Cuma karena rajin sedekah bangkrut. Enggak, yang bisa bangkrut itu orang karena selingkuh, judi, narkoba, bangkrut. Tapi kalau rajin sedekah tidak akan bangkrut. Yang kedua, cara menyambungkan persaudaraan. Bagaimana lagi? Dengan berhalal bihalal seperti ini. Cuma kalau kita halal bihalal, tidak cukup hanya berkata maaf lahir batin, dunia akhirat sengaja tidak disengaja, tidak begitu. Apalagi hanya melalui WhatsApp, fotonya, istrinya, anaknya, maaf lahir batin, dunia akhirat, baru di belakang hihihi. Ada juga yang begitu. Tidak begitu, datangi orang, jabat tangannya. Karena bagaimana kalau bukan muhrim perempuan laki-laki? Kalau Imam Syafi'i tidak boleh. Imam Ahmad selama kau tidak nafsu boleh. Jadi saya kalau mahasiswaku di Unhas yang cewek-cewek cantik, saya begini saja. Kenapa? Dia muda, saya juga masih muda. Masa Ustadz nafsu sama cewek? Iyalah, saya manusia biasa. Ayat tidak mengatakan la taqrabus zina illa ustadz, jangan dekati zina kecuali ustadz. Biar ustadz kalau cewek cantik hancur juga. Saya begini saja. Kalau ibu-ibu yang sudah usia 60, 65, 70 yang sudah bau minyak gosok, bau salompas, saya jabat tangan. Tidak mungkin saya nafsu sama ibu. Tidak tahulah kalau ibu yang nafsu sama saya. Yang kedua, setelah jabat tangannya, pandang matanya. Ada biasa orang jabat tangan tidak lihat kita? Tidak begitu. Lihat. Yang ketiga, senyum. Biar kau pandang matanya tapi kau kasih bola. Senyum. Yang keempat, salawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan yang kelima yang paling penting, sebut judulnya dosa. Datang sama Pak Wali. Pak Wali, maafkan saya Pak. Kenapa dek? Ada dulu hilang kursi di mejanya Bapak, di ruangannya Bapak meja hilang. Saya yang ngambil Pak. Sudah mati saya cari-cari, ternyata kau yang ambil. Tidak apa-apa, saya maafkan, tapi kasih kembali dulu itu meja. Jadi ibu-ibu, nanti kalau suami minta maaf, suruh sebut judulnya. Nah bilang suaminya, maafkan saya ibu. Apa judulnya? Tidak usah nanti gue ngamuk lagi. Sebut, tidak boleh. Apa? Betul, kau tidak mengamuk. Tidak. Maafkan saya bu, waktu saya tugas pendidikan dulu di Jakarta, saya hilang ibu. Saya tergoda cewek cantik, saya tidak sangka ibu. Nyesal saya, demi Allah saya nyesal. Daripada istrinya, tidak apa-apa Pak. Begitulah memang manusia biasa. Kadang kala kita hilang. Karena Bapak waktu tugas Jakarta, saya juga selingkuh di sini. Pernah saya selesai ceramah begini, tiba-tiba ada orang datang dan bilang, ini masalah ceramahnya Pak Ustadz. Maksudnya, bikin susah kau ceramahnya Ustadz. Maksudnya apa? Saya pernah tetangga tentara. Terus suaminya pergi tugas. Lama, 2 tahun. Terus sampai sekarang belum pulang. Terus kupacari istrinya. Terus kalau pulangi nanti itu Pak tentara, saya minta maaf. Pernah kupacari istri tak? Jangan kok, matembak kok.
Artinya apa? Kalau lebih besar resikonya, diam-diam maki saja Pak. Kalau kita pikir ada bahaya ini, sudah diam saja. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, makna terpenting dari halal bihalal sesuai firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepala tali persaudaraan agama Allah, jangan engkau bercerai-berai. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang Islam itu bersaudara seperti badan ini. Coba lihat badan kita Pak, tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk, tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Iya toh? Anak muda jalan malam-malam, tahan tuh kakinya, kaki yang tahan tuh, seluruh badan bereaksi. Reaksi pertama mulut, reaksi kedua mata mencari, reaksi ketiga mulut meniup, reaksi keempat tangan menggosok-gosok. Kaki yang tahan tuh semua ikut berpartisipasi. Tidak ada orang tahan tuh kakinya, rasa kok, siapa suruh kau pergi, jalan kau lagi, jalan kau pergi. Tidak ada Pak. Begitu mestinya kita di Jayapura. Satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Maka orang Jayapura akan berkata, jangan kau hina wali kotaku, jangan kau maki wakil wali kotaku, jangan kau hina polisiku, jangan kau maki tentaraku, kau hina mereka, kami rakyat Jayapura kau hadapi. Itu dong, itu namanya persatuan. Tentara polisi juga bilang, jangan kau ganggu masyarakatku, jangan kau hina ulamaku, jangan kau hina saya punya PNS, kalau kau hina ku tembak kepalamu. Gitu namanya persaudaraan. Satu sakit yang satu ikut merasakan, satu susah yang lain ikut merasakan susah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat.